Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam renungan harian pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir,
mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi komitmen kami di malam hari ini Tuhan. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam rangkaian ibadah online, dalam renungan harian kita. Kita langsung saja buka dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan saudara. Dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan juga kepada jemaat yang ada untuk senantiasa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ketika kita menjalani hidup ini, kita bersosialisasi, kita berkomunikasi dengan siapapun juga, mengapa seringkali terjadi konflik, ya, terjadi salah paham dan lain sebagainya? Mungkin karena kita lebih melakukan semuanya itu dengan pikiran kita, perasaan kita sebagai manusia, ya. Yang mungkin perasaan kita sering mudah tersinggung atau juga perasaan kita mudah baperan gitu ya, dan lain sebagainya, yang seringkali kita mengandalkan perasaan dan pikiran kita sebagai manusia, sehingga banyak sekali kita menghadapi kesulitan, perselisihan dan lain sebagainya. Tetapi dalam surat Filipi ini diajarkan kepada kita dalam hidup bersama itu, marilah kita senantiasa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, ya. Seperti apa sih pikiran yang dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Nah, kita lihat di sini ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara, kita tahu bersama bagaimana seorang hamba itu. Berarti dia senantiasa punya kerendahan hati yang amat sangat, ya. Tidak mementingkan egonya, tidak memusatkan dirinya sebagai pusat perhatian, tetapi menjadi seorang hamba yang selalu merendahkan dirinya. Walaupun dia sebagai rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri, ya, menjadikan dirinya kosong dan mengambil rupa sebagai seorang hamba yang selalu rendah hati, yang tunduk, yang taat kepada tuannya. Itulah yang pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, ya. Jadi mari kita belajar untuk pertama, yaitu senantiasa mengambil rupa seorang hamba ketika kita menjalani hidup ini. Tidak memusatkan diri kita untuk senantiasa ingin menang sendiri, ego kita yang harus kita tonjolkan dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar seperti Yesus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ya, kita lihat luar biasa Allah merendahkan dirinya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia adalah seorang Allah, maksudnya dia adalah Allah. Ya, tapi dia mau turun ke dalam dunia ini mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan kemudian apa di sini dikatakan? Ayat yang ke-8, dan ia dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua kita belajar adalah ketaatan dari Yesus. Ya. Tadi menjadi seorang yang rendah hati. Yang kedua adalah taat. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini merupakan pelajaran berharga juga yang kita ambil dari sikap Yesus. Ya. Dia seorang yang taat. Ya, dia seorang yang dengar-dengaran. Dia seorang yang senantiasa melakukan perintah Bapanya dengan baik, taat. Walaupun mungkin secara manusia dia merasa ketakutan yang amat sangat ketika dia harus masuk dalam detik-detik ya kematian di Bukit Golgota ya di kayu salib, tapi dia mau belajar taat. Ya, dia mau belajar dengar-dengaran, dia mau belajar senantiasa patuh kepada perintah Bapa. Bahkan di sini dikatakan ia mati sampai bahkan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga apa di sini dikatakan ayat yang ke-9, itu sebabnya lah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa. Ketika Yesus merendahkan dirinya dan taat, maka Allah meninggikan dirinya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah reward penghargaan yang Allah berikan kepada Yesus ketika dia mau melakukan, menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, mari kita saudara-saudara ketika kita menjalani hidup ini, hendaklah pikiran kita, perasaan kita juga harus kita taruh itu atau kita belajar seperti Yesus Kristus yang menaruh pikiran perasaan terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu apa? Merendahkan diri, ya, menjadi seorang hamba yang selalu merendahkan diri, tidak memusatkan dirinya untuk menjadi egonya yang diperlihatkan kepada yang lain, tapi merendahkan diri, kemudian juga taat sampai apapun, sampai akhir hidup kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita mau patuh kepada perintah Allah. Demikianlah maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menaruh senantiasa pikiran kami, perasaan kami yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu senantiasa merendahkan diri kami dan taat, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan kami mau belajar senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap keterbatasan kami, kelemahan kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami untuk membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Pemimpin kami juga Engkau berikan hikmat marifat untuk dapat mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan pasti pulihkan semuanya dengan baik sehingga semuanya boleh berjalan dengan normal kembali. Dan kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu dalam hari-hari yang semakin gelap ini, biarlah mereka belajar untuk menaruh pikiran perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus, merendahkan diri mereka dan selalu taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, biarlah kami mau melakukannya dengan segenap hati kami karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.